Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran Waalaikumsalam jelas? warahmatullahi Kedengaran jelas? wabarakatuh, Pak. Jelas ya. Kedengaran, Pak. Saya agak serak ini. Suaranya tadi ngajar udah 2 kelas. Sekarang yang ketiga kelas ya. Bentar. Oke, sudah masuk semua ini? 29. Sudah? Sudah masuk semua ya? Oke. Kita mulai saja ya. Jadi mohon maaf mungkin saya jam 2 ada keperluan ya. Jadi harus keluar. Dia saya majukan jam 12.30 ya. Kita mulai saja untuk perkuliahan kali ini. Kemarin untuk tugas sudah dikerjakan, sudah dikumpul? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi kamu tahu ya. Jadi produk-produk obat tradisional yang terdiri dari jamu, OHT, dan fitofarmaka ya. Oke. Sekarang kita masuk perkuliahan yang kedua, apa itu farmakognosi dan sejarah ruang lingkup farmakognosi. Ya. Baik, kita mulai saja. Ya. Untuk farmakognosi, kemarin saya sudah menjelaskan bahwa farmakognosi ini berasal dari bahasa Yunani. Ya. Jadi asal katanya dari bahasa Yunani, di mana farmakognosi ini asal katanya dari farmakon dan gignosko. Farmakon itu adalah obat dan gignosko ini adalah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan tentang obat dan ini tidak kalah pentingnya dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Ya, karena kalau hanya ilmu farmakognosi, otomatis dalam teknologi farmasi ini harus kita pahami dan sangat erat hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, kenapa saya bilang sangat erat hubungannya dengan ilmu yang lain? Karena sebelum kita mempelajari dari farmakognosi, kamu mendapatkan perkuliahan biologi farmasi. Ya, biologi farmasi sudah dapat semua? Sudah ngikutin? Halo? Biologi farmasi? Kuliah nggak kemarin? Aurel? Suaranya nggak ada. Aurel? Ya. Kuliah nggak kemarin? Iya, Pak. Iya. Dosennya siapa? Kalau untuk biologi farmasi, belum, Pak. Kalau biologi aja udah aku semester 1. Oh, biologi aja, ya. Oke, jadi tapi Iya. jadi kalau seandainya kamu sebelum mendapatkan biologi, berarti kamu tidak bisa mengikuti perkuliahan farmakognosi, ya. Jadi ada tahapannya di sini. Jadi dapat biologi, nanti farmakognosi, setelah farmakognosi nanti teknologi bahan alam, fitokimia, dan lanjutannya adalah elusidasi struktur, ya. Jadi farmakognosi ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang lain. Ini disampaikan oleh Charles Sadler di buku Analecta Pharmacognostica. Jadi Charles Sadler menjelaskan bahwa farmakognosi itu sangat dekat dengan pengetahuan tentang botani. Botani ini di biologi dan kimia dari tanaman. Jadi kimia dari tanaman nanti didapat setelah mendapatkan farmakognosi. Lanjutannya, ya. Nah, jadi tentunya di sini ilmu biologi di dalam botani yang kamu pelajari kemarin itu bentuk tanaman, ya, asal usul, budidaya, dan bagaimana bentuk-bentuk dalam bentuk serbuk maupun dalam bentuk segar, ya. Nah, tentunya di sini farmakognosi yang hubungannya dengan kandungan kimia atau senyawa kimia atau zat aktif yang ada terdapat di dalam bahan alam yang disebut dengan biogenase metabolit sekunder. Ya.
Jadi biogenese metabolit sekunder ini sangat erat hubungannya dengan ilmu fitokimia. Jadi kamu nanti setelah mendapatkan farmakognosi, nanti kelanjutannya fitokimia. Ya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri ya ilmu farmakognosi itu. Jadi ilmu farmakognosi itu berdiri dengan ilmu pengetahuan yang lain. Ya. Nah, Flukiger menjelaskan bahwa ruang lingkup dari farmakognosi adanya hubungan yang sangat erat dengan kimia, biokimia, kimia sintesis, kimia organik. Ya. Jadi Flukiger menjelaskan pengertian dari farmakognosi itu adalah penggunaan ilmu secara serentak untuk memperoleh segala segi yang perlu diketahui tentang obat. Ya. Jadi tentunya farmakognosi inilah ilmunya sangat erat dengan fitokimia, biokimia, kimia sintesis, kimia organik, ya, dan juga berhubungan juga dengan botani atau biologi, ya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini dalam mempelajari farmakognosi ini yang kita pahami betul adalah bahan-bahan alam yang memiliki kandungan kimia. Contoh, di sini kita lihat bahwa adanya kegunaan-kegunaan dari kandungan kimia yang terdapat di dalam tanaman itu yang digunakan dalam pembuatan sediaan farmasi. Nah, seperti kita lihat di sini, zat penambah rasa. Ya. Zat penambah rasa biasanya apa yang ditambahkan? Paham tidak? Yuk, diskusi saja. Oke. Zat penambah rasa itu apa? Hah? Apa saja zat penambah rasa yang kamu ketahui? Mah, masa nggak tahu? Yuk. Ekstrak, Pak. Hah? Apa Ekstrak. Halo apa? Ganesha? Ekstrak, Pak. Zat bukan. Ekstrak itu adalah sari. Ya. Zat penambah rasa itu apa? Zat penambah rasa manis yang di dalam sediaan sirup, ya untuk pembuatan sirup. Amil asetat, Pak. Sakarum, Pak. Glutamat, Pak. Oke. Contohnya gula, ya. Kalau gula itu adalah sukrosa. Gula apa itu sukrosa? Gula tebu. Ya. Jadi gula tebu digunakan. Gula tebu itu adalah gula pasir yang di rumah. Ya, gula pasir yang di rumah itu berasal dari gula tebu. Kegunaannya untuk apa di farmasi? Sebagai penambah rasa, sebagai pemanis. Untuk pembuatan sirup simplex dalam pembuatan sirup. Nah, tentunya kegunaannya selain pemanis dan juga penambah rasa atau sebagai pengaroma. Contohnya apa? Gula anggur. Gula anggur tahu nggak? Gula anggur itu yang disebut dengan dextrose atau dextrosa. Ya, kalau buah fruktosa. Ya, nah itu termasuk ke dalam kandungan kimia atau zat yang ada di dalam bahan alam yang termasuk ke dalam golongan karbohidrat. Nah, terus sebagai pensuspensi, ya tahu suspensi kan? Suspensi ini apa? Sediaan farmasi yang terdispersi sempurna dengan pendispersinya. Jadi harus dilakukan pengocokan sebelum diminum obat tersebut, ya supaya dia bisa tercampur dengan pendispersinya. Apa yang bisa? Kandungan kimia apa yang bisa atau berfungsi sebagai suspending agent atau sebagai pesuspensi? Ya, contohnya adalah gom Arab, ya, gumi arabicum. Itu juga termasuk ke dalam golongan karbohidrat.
Tragakan, ya, juga sama. Kegunaannya sebagai pesuspensi atau sebagai pengemulsi atau juga disebut dengan sebagai emulgator. Ya. Jadi di sini banyak sekali kegunaan-kegunaan atau kandungan-kandungan yang berguna di dalam farmasi. Makanya perlu kita mempelajari farmakognosi. Sebagai desintegran, apa ini? Sebagai pengisi di dalam kapsul atau sebagai pengisi di dalam tablet atau untuk membantu kekompakan di dalam tablet. Ya, nanti kamu mempelajari ini. Ya, nanti teknologi tablet kamu belajar. Kandungannya biasanya yang digunakan adalah amilum atau pati. Ya, juga termasuk ke dalam karbohidrat dan juga sebagai media penyaring ini adalah serat-serat yang ada yang termasuk ke dalam golongan karbohidrat. Jadi banyak ya kegunaan ilmu farmakognosi itu untuk membuat suatu sediaan farmasi baik sebagai bahan pembantu maupun sebagai bahan pengobatan atau sebagai untuk terapi, ya. Jadi kalau di sini kita lihat, kalau untuk yang tadi yang kita bicarakan itu adalah sebagai bahan untuk pembuatan sediaan farmasi. Tapi kalau yang bermanfaat atau memiliki efektivitas, contohnya nanti adalah metabolit sekunder. Apa saja metabolit sekunder? Ada alkaloid, flavonoid, tanin, steroid, ya itu kelanjutannya. Ya, jadi banyak sekali. Nah ini ilmu farmakognosi. Bagaimana nanti kita memanfaatkan bahan alam yang digunakan untuk pembuatan sediaan farmasi dan juga digunakan untuk pengobatan, ya tentunya untuk obat tradisional. Nah, sekarang kita lihat. Nah, tentunya negara kita itu memberikan dalam peningkatan kepada seluruh masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah, tentunya untuk meningkatkan kesehatan di bidang obat di sini, negara kita dalam pengadaan obat tradisional tentunya harus menyediakan obat dalam jenis dan jumlah yang cukup. Ya. Jadi makanya obat tradisional ini membantu sekali untuk obat sintetik. Ya. Jadi selain obat sintetik yang kayak kemarin kita sudah bahas, obat tradisional itu ada jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Dalam menyediakannya tentunya harus, kemarin kita lihat persyaratannya, harus memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Nah, karena belum ada persyaratan mutu yang telah ditetapkan, makanya negara kita harus melindungi, menjaga, dan menyediakan jenis dan jumlah obat yang cukup untuk obat tradisional. Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari kesalahgunaan dan penyalahgunaan obat. Ya, karena kita ketahui ada bahan alam yang bisa memabukkan, ada. Apa contohnya? Ganja, cannabis sativa. Ganja kita tahu, ya. Terus kokain, ya, asal dari spesies Thebroma koka, ya. Jadi kokain dia termasuk ke dalam kandungan alkaloid. Nah, tentunya di sini harus dibikinlah suatu persyaratan atau buku standar untuk
supaya tidak menyalahgunakan atau melakukan kesalahgunaan di dalam penggunaan obat tradisional. Nah, tentunya di sini juga buku atau persyaratan standar mutu itu dilakukan. Tentunya adalah untuk kemandirian di bidang obat. Ya, jadi makanya di sini dalam melakukan atau memilih atau kita membuat suatu obat tradisional, tentunya adanya pemenuhan dari persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Jadi persyaratan mutu yang telah ditetapkan itu adalah yang ditetapkan buku Materia Medica Indonesia. Jadi inilah kenapa diterbitkannya buku Materia Medica Indonesia, MMI, ya. Jadi buku MMI ini adalah semua persyaratan mutu yang ada di dalam standar untuk melihat apakah Simplicia tersebut bisa digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Nah, sekarang kita lihat apa sih keuntungan memiliki yang lebih daripada obat tradisional tersebut. Kita lihat di sini, ya. Obat tradisional bisa diperoleh tanpa resep dokter, betul. Ya. Jadi tinggal ambil sirih, terus direbus, diminum, ya. Itu kan tanpa resep dokter. Nah, ini keuntungannya, ya. Terus obat tradisional bisa diramu sendiri, ya, dengan cara direbus atau dengan cara diperas, ya. Terus bahan baku obat tradisional tidak perlu diimpor, betul. Negara kita dengan kaya, ya, terhadap bahan alam. Dan juga bahan baku untuk tanaman obat itu bisa ditanam di pekarangan sendiri. Nah, inilah keuntungannya. Nah, karena gampang, ya, tanpa resep dokter, bisa diramu sendiri, tidak perlu diimpor. Nah, tapi tidak ada yang menjadi acuan, ya, yang menjadi acuan untuk persyaratan mutu. Makanya disinilah persyaratan mutunya atau persyaratan resminya, ya, dibikin di dalam buku yang diberi nama Materia Medica Indonesia. Jadi kalau kamu nanti penelitian, ya, tugas akhir, skripsi, otomatis buku standarnya itu Materia Medica Indonesia, dan sekarang sudah ada juga diterbitkan oleh, sekarang bukan Depkes lagi, Kemenkes, diterbitkan itu Farmakope Herbal Indonesia. Jadi acuannya, ya, seperti kita ketahui kalau obat-obat kimia standarnya apa? Farmakope Indonesia, ya. Farmakope Indonesia udah berapa? Ada berapa edisi Farmakope Indonesia? Yo. Orang farmasi harus tahu. Mumpung masih semester 2, masih seger-segernya. Ya. Ada berapa farmakope? 6 bukan 4, Kak. Ada 4 edisi. Ada 6 edisi sekarang yang terbaru. Ya, yang Farmakope Indonesia edisi 6 itu tahun 2020, tahun kemarin. Yang terbaru, ya. Jadi itu yang terbaru. Ya, jadi ada 6. Materia Medica Indonesia juga ada 6. Ya, sampai sekarang, ya, Materia Medica Indonesia itu baru sampai 6. Kan kenapa? Kok lama sekali ya? Beda sama Farmakope Indonesia, kok cepat ya perubahannya? Karena perlu riset yang teliti, penelitian yang betul-betul teliti, ya,
Jadi karena dia tidak bisa berdiri sendiri dan banyak ilmu pengetahuan yang mempengaruhi atau berhubungan dengan farmakognosi, makanya lama sekali ya penerbitan Materia Medika Indonesia. Apa saja yang terdapat di buku Materia Medika Indonesia ya, di sini ada nama daerah, gambar mikroskopis dan lain sebagainya. Ada persyaratan kadar abu ya, persyaratan kandungan kadar airnya berapa. Ya, ini semuanya ada di sini. Ada di Materia Medika Indonesia. Jadi cuman 6 jilid ya, baru 6 edisi. Ya, sampai 1989. Belum ada Materia Medika Indonesia yang baru. Ada yang ke-6 satu lagi. Ya ini. Ini yang ke-5 dan satu lagi yang ke-6 ada. Oke, nah ini. Ya, 1995. Ini yang terakhir. Dan belum ada lagi pengeluaran yang terbaru. MMI. Ya, kadang orang singkatnya adalah MMI, Materia Medika Indonesia. Jadi ini buku pedoman kalau kita membuat suatu sediaan obat tradisional. Oke, ya. Jadi tentunya semua perusahaan obat tradisional kalau membuat obat tradisional harus sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam MMI atau Materia Medika Indonesia. Oke. Itu ya. Sekarang kita masuk ke definisi-definisi. Farmakognosi adalah ilmu pengetahuan untuk mengenal obat-obat yang berasal dari tanaman atau zat aktifnya, begitu pula yang berasal dari mineral dan hewan. Kemarin juga sudah saya sampaikan. Jadi bahan alam itu ada tumbuhan, ada hewan, ada mineral. Ya. Yang tumbuhan namanya apa? Simplicia nabati. Yang hewan Simplicia hewani dan yang mineral adalah Simplicia pelikan. Ya, nanti kita lihat satu persatu. Ya. Nah. Selanjutnya pengertian obat tradisional. Obat tradisional itu adalah obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, atau sediaan galeniknya, atau campuran dari bahan-bahan yang belum memiliki data klinis. Ya, jadi pengertian obat tradisional ini sama pengertian terdahulu yaitu jamu. Jadi dia belum memiliki data klinis. Data klinis itu apa saja? Preklinis dan klinis. Ya. Data preklinis itu adalah data yang dilakukan percobaan kepada hewan uji. Itu preklinis. Kalau klinis sudah dilakukan pengujian kepada manusia. Tapi kalau jamu untuk obat tradisional ini dia masih datanya empiris. Kalau belum ada data klinis ini yang disebut dengan data empiris, ya. Jadi data empiris itu adalah data yang empiris, maaf. Empiris ya, maaf. Empiris. Berarti datanya itu berdasarkan pengalaman ya, atau berdasarkan dari nenek moyang ya. Itu yang disebut dengan jamu atau obat tradisional. Nah, Simplicia ya. Jadi saya sering nyebutin Simplicia apa ya Simplicia itu ya. Jadi Simplicia itu adalah bahan alam atau bahan baku yang digunakan untuk obat tradisional yang belum mengalami pengolahan apapun juga. Ya. Yang belum mengalami pengolahan apapun juga itu apa? Berarti Simplicia segar. Jadi Simplicia segar itu yang bagaimana? Jadi Simplicia yang waktu saat kita ambil, kita petik. Apa itu kita petik? Ya, misalnya Buah. Apa? Misalnya Buah, Pak. Ya, buah apa? Misalnya buah yang asam. Oke. Buah yang asam yang kelat. Apa itu yang asam yang kelat? Contohnya apa? Salak.
Salak contohnya. Ya, buah salak. Itu kan masih dalam bentuk segar, ya. Kalau rasanya kelat, asam, berarti dia banyak mengandung tanin. Bisa untuk mengurangi diare. Ya. Jadi kalau kamu diare, banyakin makan buah salak. Ya, itu yang disebut dengan simplisia segar. Baik buah, mau daun, ya. Biasanya banyaknya daun yang digunakan. Ya. Jadi simplisia itu adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat, baik itu simplisia segar, yang belum mengalami pengolahan itu simplisia segar. Kalau sudah mengalami pengolahan, yang disebut dengan simplisia kering. Ya, jadi diolah dengan cara pengeringan. Ya, nah itu pengertian simplisia. Nah ini ada 3 macam simplisia, ada nabati, hewani, dan mineral. Ya. Nabati itu berasal dari tanaman, baik tanaman utuh maupun hanya bagian tanaman saja. Tanaman utuh itu apa? Dari akar, batang, buah, biji, daun, semua ya. Nah, kalau hanya bagian tanaman, itu berarti daun-daunnya saja. Biji-bijinya saja. Ya. Buah-buahnya saja. Jadi berbeda ya. Kalau eksudat tanaman ini apa? Senyawa yang sengaja kita keluarkan, ya, baik itu dengan melakukan penekanan atau bisa keluar secara spontan kandungannya. Contohnya apa? Yang bisa keluar spontan, ya. Kalau buka jeruk, ya, keluar kan, tes gitu ya. Nah itu eksudat namanya. Atau kita lihat di kulit batang tanaman ada keluar getah atau latek. Nah, itu juga itu yang disebut dengan eksudat. Ya. Nah, jadi bisa dari eksudat tanaman atau dari tanaman utuh atau hanya bagian tanaman. Ya. Kalau simplisia hewani yang berasal dari hewan, simplisianya ada hewan utuh, ada hanya bagiannya saja, bagian dari tubuh hewan yang digunakan. Apa? Contohnya kalau hewan utuh yang digunakan untuk obat tradisional. Dan tahu? Cacing, Pak. Cacing. Iya, cacing ya. Itu digunakan keseluruhannya untuk obat tipes. Ya. Tapi sekarang ada yang digunakan. Tidak dikeringkan, bahkan diapakan? Direbus dalam bentuk cacingnya belum mati. Direbus nanti mati. Masih ada, maaf, ada orang leliang tidak di sini? Ada yang berasal dari leliang? Ada tidak? Apa dari luar kota semua? Ya, ini saya tahu persis ya. Di leliang masih banyak menggunakan. Kalau anaknya sakit, cari cacing. Ya, cacingnya itu direbus, airnya diminum. Ya. Oke, kalau yang hanya bagian hewan yang digunakan, apa contohnya? Lendir Minyak ikan, Pak. Hah? Minyak ikan. Terus apa lagi? Madu. Terus apa lagi? Apa lagi? Yang bioplasenton, apa itu? Asalnya dari mana bioplasenton? Plasenta ya, Pak. Plasenta dari apa? Dari lendir bekicot. Ya, dari lendir bekicot. Gitu, ya. Oke, untuk mengobati luka bakar. Ya, banyak ya. Terus apa lagi? Bisa ular. Ya, bisa ular. Bisa ular, pernah lihat tidak? Untuk apa gunanya? Bisa ular. Empedu. Ya, banyak ya simplisia hewani. Ya, simplisia mineral. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut ke simplisia mineral. Ini adalah simplisia yang berasal dari bahan mineral.
Atau yang disebut dengan nanti kalau seandainya kamu membaca di literatur ada namanya ini ya, pelikan. Ya. Pelikan, ya. Pelikan ini adalah ini, kebaca nggak pelikan? Nanti kalau kamu membaca di buku-buku, ya. Ya, ini adalah Simplicia mineral, ya. Jadi kalau kamu baca Simplicia pelikan adalah Simplicia mineral. Mineral itu didapat dari mana? Ya, misalnya zinc, ya. Zinc biasanya digunakan untuk apa? Obat apa zinc? Zinc untuk obat apa? Diare, Pak. Diare. Terapi diare, Pak. Oke. Zinc digunakan untuk diare. Magnesium? Magnesium hidroksida. Aluminium hidroksid. Itu di mana adanya? Lambung, Pak. Lambung, ya, untuk obat antasida. Ya. Nah, itu kan mineral. Terus sulfur, belerang. Untuk obat apa? Sulfur atau belerang? Antiskabies. Antiskabies atau untuk penyakit kulit, ya. Orang yang kena penyakit kulit, ya. Nah, banyak sekali ya. Terus parafin cair untuk apa? Disediaan apa biasanya parafin? Pencahar, Pak. Pencahar, ya. Atau laksatif, ya. Sebagai untuk memperlancar buang air besar, ya. Banyak sekali. Parafin itu adalah minyak bumi, ya. Itu Simplicia. Jadi paham ya, yang nabati apa, hewani apa, dan mineral apa, ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya cara pemberian tata nama. Di dalam farmakognosi kita harus paham cara membaca bahasa Latin, ya. Cara membaca bahasa Latin, ya, nanti diperhatikan cara pemberian tata namanya ini, baik itu berdasarkan nama genus maupun nama spesies, ya. Nah, sekarang kita lihat dalam kamu di biologi mungkin sudah diajarkan, ya. Sudah diajarkan yang mana nama genus, mana nama spesies kalau dari sini. Yang genus yang mana? Untuk ini, yang mana? Yang genus, mana yang spesies? Diajarkan tidak di biologi? Kalau kamu mendapatkan, ya, nama spesies baik dari tanaman, hewan, ya, itu kita harus paham dulu yang mana nama genus, mana nama spesies. Kalau untuk penulisan, kalau diketik harus dalam miring, ya. Kalau ditulis tangan harus di garis bawah. Dan untuk pertama ini sinkona. Sinkona ini adalah nama genus. Ini yang disebut dengan genus. Jadi ada nama genus, ada spesies. Susirubra adalah spesies. Jadi ada genus, ada spesies. Ya, paham nggak sampai sini? Paham nggak? Biar ini mengerti dulu. Ini basic. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Oke. Paham, Jadi, Pak. ini nama genus, ini nama spesies. Nah, begitu juga ini atropa berarti nama apa atropa? Genus. 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 Beladon. Genus. Beladon. Spesies. Oke, pernah lihat nggak? Misalnya belakangnya L. Nah, yo, titik L gitu. Pernah kan? Apa ini L? Pernah, Pak. L ini apa ini?
Linnaeus. Ya, Linnaeus ini adalah penemu. Jadi penemunya, ya. Jadi penemunya, ya. Oke, kalau kita menulis di etiket, nanti ini yang kayak praktikum, ya harus ditulis etiketnya nanti, ya. Etiketnya harus ditulis, ya. Oke, etiketnya harus ditulis yang bagaimana? Tentunya etiketnya ini harus pertama nama Latin dan juga nama Indonesia. Dan kita lihat di sini bagian yang digunakannya apa? Bagian yang digunakan itu. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Sincona susirubra. Yang diambil adalah kulit batang. Ini adalah kulit batang kina. Ya, ini kulit batang kina. Jadi kulit batang itu adalah nama bahasa Latinnya cortex. Kalau daun bahasa Latinnya apa? Folium. Folium. Kalau biji? Semen. Ya, semen. Kalau buah? Fructus, Pak. Biologi kan? Biologi udah belajar belum? Di biologi udah diajarin? Sudah? Diajarin tidak? Belum, Nggak Pak. yang nggak yang detail itu, Pak, segitu, Pak. Oh. Kalau akar? Radix. Radix. Rimpang? Rimpang. Rizom. Rizoma ya, Pak? Rizoma, ya. Rimpang itu rizoma, ya. Oke, harus hafal ya itu ya bahasa Latin. Terus kalau seandainya daun bunga, Floss. bunga floss, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Jadi ini nama genus, nama spesies. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini kulit batang. Berarti kulit batang yang diambil nama genusnya. Kulit batang kina. Ya. Jadi Cinchona cortex. Makanya di dalam etiket kamu lihat di dalam sediaan obat tradisional Cinchona cortex. Ya, jadi harus ditulis bagian tanaman yang digunakan. Ya. Jadi harus, nah begitu juga ini contohnya yang diambil nama spesiesnya. Belladon. Atropa belladonna folium. Berarti yang diambil adalah daunnya, folium. Ya, bagian tanamannya adalah daun, diambil nama spesiesnya jadi belladonna folium. Ya. Oke. Nah, pembacaan bahasa Latin, kamu sudah bisa tidak membaca bahasa Latin ini? Ini kulit batang kina, ini contoh atropa, tanaman atropa belladon. Ya, ini kina. Di biologi diajarin bahasa Latin? Ayo, tolong diingat. Nih, bagaimana caranya kita bahasa Latin? Oke. Saya panggil. Yuk. Neng Piko. Ya, Neng Piko coba baca yang ini. Baca apa? Cinchona susirubra. Tuh kan, ya, setel ya. Cinchona susirubra, ya. Oke. Nah, coba sebentar. Udah diajarin belum cara membaca? Ya, coba baca. Nabila, baca Nabila.
Nabila ada? Ada, Pak. Ya, baca coba. Bahasa Latinnya. Yang bawah ya, Pak? Ya, Yang bawah. yang saya tulis. Atropan Belladonnae. Berarti ini nggak memperhatikan saya menjelaskan ini kemana jalan-jalan Di kamu. sini hujan, Pak. Maaf. Nah ini yang saya tanya, yang saya tulis. Lihat nggak yang saya tulis? Oh. Capicum flos ya, Pak. Flors. Ya, salah ya. Bukan capcicum, salah, bukan begitu bacanya. Capsicum, ya. Jadi nih kuncinya cara membaca bahasa Latin, ya. Oke. Ca, ci, cu, ceco. Bacanya apa? Ka, siku, kasiku, seko. Ya, ini cara baca bahasa Latin. Ya, cara baca bahasa Latin. Ya, oke. Udah saya kasih tahu. Coba, jangan salah lagi bacanya. Nah ini gampang nih. Ya, baca bahasa Latin. Ini adalah kunyit. Ya. Coba baca. Amalia, baca Amalia. Ya. Saya, Pak. Ya, baca. Curcuma domestica. Ya, kan bisa ya. Kur, cu, berarti ku. Curcuma domestica, berarti ka. Domestika. Gampang kan? Gampang nggak bahasa Latin? Ya, bisa kan? Bisa tidak? Halo, ada Bisa, orang? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa. Bapak. Ya, jadi gitu ya. Jadi biar gampang menghafalkan ya. Kamu belajar ya, sering-sering ke dapur ya. Misalnya bawang apa? Allium cepa ya. Terus apa lagi? Misalnya biji pinang ya. Areca catechu ya. Itu bacanya areca. Tulisannya bukan itu ya. Jadi tulisannya kita lihat ya. Biji pinang itu apa? Nah ini. Ayo coba baca lagi deh biar paham betul cara membaca. Ini R ya. R. Biar paham cara membaca. Nanti kamu kalau baca-baca buku biar ngapalin itu biar gampang. Ya, nanti nggak bisa bahasa Latin. Aduh. Ya. Nah, oke, Nisa, coba Nisa. Baca. Nisa. Areca. Apa? Katseku. Nah, kateku. Ya. Kateku. Pak. Areca kateku. Ya. Oke, gampang ya. Jadi oke, dah. Saya rasa cukup paham ya untuk membaca bahasa Latin dari Simplicia tanaman ya. Oke, kita lihat ketentuan tata nama selanjutnya ya. Nah, kalau seandainya diambil dari amilum ataupun oleum, amilum ini dari Oleum ricini. Genusnya Ricinus, komunis adalah nama spesies. Ya. Nah, Oleum ricini berarti diambil nama genus dari Ricinus. Begitu juga contohnya ini Amylum maedis. Diambil nama spesiesnya. Berarti maedis. Nah, sekarang kalau seandainya Oleum kakao. Nah, kakao tahu apa? Kakao tahu nggak Oleum kakao? Pernah dengar kan? Oleum kakao. Coklat, Pak. Ya, coklat. Spesiesnya apa ini? Kakao, ya. Genusnya
Theobroma kakao, ya. Tuh, ya. Jadi Theobroma kakao ini adalah lemak coklat. Ya. Oke. Oleum kokos. Apa oleum kokos? Kelapa, ya. Jadi nih, kokos, kelapa itu adalah kokos nucifera, ya. Kokos nucifera. Ya gitu bacanya ya. Jangan cocos nucifera. Nah, itu salah kalau baca gitu. Ya. Jadi kokos nucifera, ya. Nucifera. Oke, ya. Nah, itu diambil untuk nama genusnya berarti Oleum kokos, ya. Oke, kita lanjut untuk Amilomyces, ya. Ini adalah pati. Amilum itu bahasa Indonesianya adalah pati. Jadi ini adalah pati jagung. Kalau ini adalah minyak jarak, ya. Minyak jarak digunakan sebagai untuk apa? Biasanya di farmasi. Minyak jarak untuk apa? Pencahar, Pak. Pencahar, ya. Pencahar. Tapi kalau untuk bisa digunakan, kalau nanti kamu tugas akhir atau skripsi, minyak jarak ini bisa digunakan sebagai supaya mengencerkan feses pada tikus, ya. Jadi misalnya kamu melihat efektivitas anti diare untuk yang berasal dari ekstrak daun, ya. Misalnya kamu daun jambu biji, kamu ekstrak, kamu lihat bahwa daun jambu biji ini dia memiliki efektivitas terhadap anti diare. Setelah diekstrak, diuji coba ke hewan uji. Hewan yang kita gunakan apa? Tikus, ya, biasa yang digunakan, atau mencit, ya. Jadi tikusnya kita diarekan dulu. Jadi tikusnya kita diarekan dulu bisa menggunakan minyak jarak. Ya, jadi bisa mengencerkan dari tinja dari tikus tersebut. Jadi ini fungsinya selain pencahar juga bisa untuk penelitian, biasanya digunakan untuk membuat diare kepada hewan uji yang kita gunakan. Ya. Oke, untuk Amilomyces. Ini pati jagung. Amilum apa lagi yang diketahui? Amilum Oriza apa? Oriza. Padi. Beras. Seperti beras. Ya, beras. Beras. Ya. Oriza apa namanya? Oriza. Sativa. Oriza sativa. Ya. Teman saya ada nih ya, tahu nggak? Teman saya mah geblek banget ya, parah ya. Saya bilang kenapa? Kerennya apa? Nama anaknya dikasih nama bahasa Latin. Oriza sativa. Panggilannya Riza. Bagus kan? Keren kan? Saya dulu tadinya anak saya mau saya kasih juga nama bahasa Latin. Tapi istri saya apa-apaan katanya. Ya, keren loh bahasa Latin ini ya. Berarti ya bagus loh. Ya, nanti kalau emang punya keinginan anaknya dikasih nama bahasa Latin, keren. Ya, kayak Yasmin. Tahu nggak Yasmin? Yasmin itu apa? Melati. Pak. Melati loh ini. Iya, Yasmin. Ya, ada kan namanya Yasmin kan? Tapi itu melati, bahasa Latin itu. Ya. Oke, kalau emang nanti ingin anaknya dikasih nama bahasa Latin, monggo. Ya. Oke. Ya, kita lanjut. Oke, sudah tahu ya bagaimana cara pemberian tata nama ya untuk di farmakognosi. Sekarang kita lihat untuk syarat baku. Apa saja syarat baku dan berlakunya syarat baku. Nah, tentunya di sini syarat yang berlaku atau syarat baku itu hanya digunakan untuk pembuatan atau
untuk pengobatan saja, tapi tidak perlu yang berlaku yang lain, ya. Nah, dan Simplicia yang digunakan harus betul-betul murni, tidak berbahaya dan tidak ada bahan organik asing. Jadi betul-betul Simplicia itu adalah bahannya itu betul-betul original. Tidak ada tambahan. Banyak sekali. Coba. Saya mau nanya. Curcuma domestica sama Curcuma santoriza itu sama-sama rimpang. Curcuma domestica adalah kunyit, Curcuma santoriza adalah temulawak. Satu rimpang kunyit, satu rimpang temulawak. Untuk rimpang kunyit, itu warnanya apa? Kalau kunyit. Ayo yang suka masak Kuning. siapa? Orange. Orange, Pak. Orange, Pak. Orange, ya, orange. Kalau kunyit itu warna orange. Kalau temulawak itu kuning. Temulawak kuning, ya. Tapi coba kalian perhatikan yang ada di pasaran. Coba kamu kalau ke pasar Anyer, kalau nggak ke pasar Bogor, kunyit yang udah jadi serbuk, warnanya kuning atau warnanya orange? Kuning, ya. Kenapa kuning? Karena banyak ditambah dengan anilum sebagai bahan pemalsu atau sebagai bahan pengisi amilum itu. Ya. Jadi tidak boleh. Jadi untuk Simplicia betul-betul harus murni, ya. Ada yang pernah kerja di obat tradisional? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Nah, untuk Simplicia, pengawetannya ini harus digunakan pengawet yang cocok. Pengawet yang cocok itu apa? Biasanya adalah pengawet yang mudah menguap. Ya. Kamu tahu tidak? Di kebun raya, itu kulit batang yang sudah beribu-ribu tahun, itu masih dibudidayakan atau diawetkan. Ya. Saya waktu dulu kuliah, saya pernah masuk namanya Herbarium Bogoriense. Pernah ke herbarium? Herbarium Bogoriense? Saya pernah masuk? Belum. Jadi saya ya silakan masuk di sana, cari-cari literatur, ada perpustakaannya juga, ya. Kalau ada kartu mahasiswa, pakai kartu mahasiswa. Ya, jadi bisa kita masuk menggunakan kartu mahasiswa. Nanti ya kita ngisi buku tamu, nanti kita lihat koleksi-koleksi tanaman-tanaman yang ada di kebun raya. Kayak daunnya diawetkan dengan chloroform, diawetkan dengan tetraklorida. Emang agak baunya luar biasa, ya. Jadi untuk pengawetan Simplicia biasanya digunakan adalah pelarut-pelarut yang mudah menguap, yang tidak meninggalkan sisa. Ya, jadi kalau di kebun raya itu banyak sekali, ya, tanaman-tanaman yang umurnya juga diketahui. Oke, kita lanjut. Untuk Simplicia bisa kita lakukan identifikasi atau bisa kita lakukan kemurniannya. Dengan cara apa? Identifikasi ini kita bisa menggunakan preaksi. Jadi preaksi-preaksi yang kita gunakan adalah preaksi kimia untuk melihat kandungan metabolit sekunder yang ada di dalam Simplicia. Nah, kalau untuk kemurniannya ini dilakukan mikrosublimasi, ya, dengan cara penyubliman atau dengan cara kristalisasi, ya. Nah, inilah cara kita mengidentifikasi kandungan senyawa kimia yang terdapat di dalam Simplicia, dan juga kita memurnikan Simplicia dengan cara proses mikrosublimasi atau kristalisasi, ya. Nah, itu cara mengidentifikasi suatu Simplicia. Air yang digunakan, air yang bagaimana? Yang paling bagus adalah air suling atau aqua demineralisate, atau disebut dengan, kayak kamu mendengar aqua DM. Ya. Jadi aqua DM ini adalah aqua air yang telah dihilangkan dari ion-ionnya.
dari ion positif dan ion negatif. Jadi tidak ada mineralnya sama sekali. Ya, itu air yang digunakan untuk simplisia, ya. Oke, penimbangan harus diukur dengan seksama, ya. Terus untuk wadah yang digunakan ada 2 wadah. Wadah yang tertutup baik dan wadah tertutup rapat. Yang tertutup baik itu yang bagaimana? Yang terhindar dari udara. Jadi yang wadah tertutup baik terhindar dari udara untuk apa? Untuk mencegah terjadinya oksidasi. Ya. Jadi udara itu mengandung oksigen yang bisa oksigen inilah yang bisa merusak dari simplisia ya atau dari obat tradisional. Jadi kalau wadah harus dilindungi dari oksigen. Ya. Tentunya apa yang harus kita perhatikan? Kalau wadahnya harus terlindung dari oksigen atau dari udara, kita tambahkan bahan apa? Penyerap oksigen atau bisa menyebabkan higroskopis. Contohnya silika, ya. Oke, ada yang tahu ini sediaan apa? Ini obat apa ini? Nih. Obat tradisional apa ini? Nih. Yang tahu tidak? Ini habatus sauda. Iya, betul. Ya, habatus sauda. Habatus sauda itu dari jintan hitam. Ya, jintan hitam itu. Jintan hitam dibikin dalam serbuk simplisia, dimasukkan ke dalam kapsul. Nah, kapsul yang digunakan harus kapsul transparan. Kalau untuk obat tradisional. Untuk apa? Biar gampang melihat apakah ada bahan organik asing atau ada jamur yang menempel di dalam serbuk tersebut. Ya. Berarti harus ditambahkan di sini biasanya silika atau silika? Tahu silika enggak? Yang kotak-kotak kecil yang di dalam. Tahu, Pak. Nah, Silika gel, Pak. betul. Itu untuk menyerap oksigen supaya tidak lembab. Ya, kalau di obat tradisional. Kalau lembab berarti ini akan rusak, berjamur semua. Ya, banyak silika gel ini yang ditaruh di sepatu ya. Kalau kamu beli sepatu juga kan ada ya silika ya ditaruh. Bahkan di laundry juga supaya apa? Tidak berjamur. Ya. Atau jamur itu atau dia bisa teroksidasi karena ada udara. Dengan silika ini dia menyerap oksigen, otomatis tidak terjadinya suatu kelembapan. Kelembapan itulah yang bisa membentuk jamur. Ya. Oke, wadah yang digunakan selain wadah tertutup baik juga digunakan wadah tertutup rapat. Ya, untuk melindungi zat asing dari lengas. Lengas ini adalah hewan pengerat. Ya, seperti kutu, ya, kecoa, ya, dan sebagainya. Nah, oke, selanjutnya penyimpanan, ya. Kalau higroskopis berarti disimpan. Kalau dia bersifat higroskopis, disimpan di tempat yang dingin, ya, dia bisa menyerap air, ya. Tidak boleh, harus tertutup, ya. Terus terlindung dari cahaya. Kalau penyimpanan simplisia nggak boleh kena cahaya, ya. Terus disimpan pada suhu kamar. Suhu kamar berapa derajat Celcius? Di bawah 15 27. sampai 30. 25, Pak. Ya, berapa? Suhu kamar 15 sampai 25, ya. Ini suhu kamar. Suhu sejuk 8 sampai 15. 15. Suhu dingin
Ini di farmasi ya kalau pembagian suhu. Ya, dingin suhu berapa? 0, 2 sampai sorry, 2 sampai 8. Beku, 8. beku, beku di mana? Beku berapa? 0 sampai 2. 0 sampai 2. Oke ya, jadi harus tahu ya. Kita harus, ini orang farmasi ini harus tahu nih. Karena kita nyimpan obat harus sesuai dengan suhu karena bisa mengakibatkan apa? Rusaknya obat tersebut. Ya. Obat tersebut harus kita simpan di tempat yang sejuk. Tapi kita simpan di suhu kamar, dia akan rusak. Apanya akan rusak? Konsistensi dari obat tersebut. Bahkan rusaknya yang dilihat apanya ini yang rusak? Kestabilan dari obat tersebut. Bahkan bukan obat itu kalau rusak sudah menjadi racun. Ya, begitu juga simplisia. Kalau sudah rusak akan menjadi racun. Ya. Jadi, nah ini harus diperhatikan, ya. Penyimpanan sama penyimpanannya dalam bentuk obat ya, ada di suhu kamar, sejuk dan suhu dingin, ya. Oke, nah ini etiket tadi sudah kita sudah kita singgung, harus ada nama Latinnya sama nama Indonesia. Ya, untuk pembuatan serbuknya ini dibagi menjadi 4/18, jadi harus dihaluskan dan diayak dengan mes ukuran nomor 40. Ya, ayakannya kalau bikin simplisia itu ayakan mes nomor 40. Ya, ini persyaratan dari Depkes. Ya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, materi kita sampai di sini ya, sejarah dan ruang lingkup farmakognosi ya. Jadi farmakognosi itu apa? Ilmu pengetahuannya bererat dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Terus juga definisi-definisi tadi juga sudah kita pahami ya. Persyaratan buku standarnya apa juga kita sudah bahas. Ya, bagaimana cara ketentuan tata nama, wadah yang digunakan ya. Jadi materi kita kali ini sejarah dan ruang lingkup farmakognosi sampai di sini. Kira-kira ada yang ditanyakan sampai di sini? Enak ya kalau belajar farmakognosi itu ya. Jadi ada ilmu lagi, ilmu baru ya. Kamu bisa jadi pengusaha nantinya. Ya, kalau seandainya kamu paham betul ya, bisa kan. Soalnya obat tradisional itu kan gampang sekali. Ya. Pingin ngurusin badan. Ambil aja daun jati Belanda. Bikin serbuk sendiri daripada beli slimming tea kemahalan. Ya. Ya, jadi harus paham banyak sekali kok ya manfaatnya. Ya, kegunaannya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk Bapak mau nanya Mangga, silakan. Aurel. terkait sama yang ini Pak, hari Senin mau praktek. Itu kan setiap mahasiswa disuruh 1 kilo simplisia ya Pak? Iya. Nah itu yang ngeringin semuanya itu kita yang di lab apa gimana? Bukan. Jadi saya minta sampelnya saja. Jadi kamu nanti bikinnya di rumah atau di kosan itu sebagian. Jadi saya nanti ngedemo bagaimana cara perajangan. Jadi ambil sampelnya saja. Daun, misalnya bawa aja 3 lembar. Daunnya. Paham nggak? Iya Pak. Rimpang, bawa aja 1 ruas rimpang. Ya. Jadi praktikumnya bagaimana cara merajang yang baik dan melakukan sortasi basah. Nanti kamu pengeringan silakan, misalnya pengeringannya mau di rumah atau mau di lab, kalau mau pulang pergi ke lab silakan. Ya. Tapi harus sesuai
nanti tolong diperhatikan untuk yang dapat daun, bunga, ya, herba, itu diangin-anginkan. Tapi untuk yang biji, satu lagi buah, maaf. Buah itu diangin-anginkan. Untuk yang keras, biji, batang, kulit batang, rimpang, itu dijemur dengan sinar matahari langsung. Ya. Tapi nanti itu. Bapak mau nanya, Oke, terus? di jemurnya itu yang rimpang tuh dilapisin plastik hitam atau nggak usah Pak buat dijemurnya? Nah, mengenai plastik hitam, ini yang saya khawatir. Tidak boleh pakai yang berwarna. Apalagi pakai koran. Ya, ngejemur pakai koran. Nanti tintanya itu menempel. Itu simply sih. Karena setelah kita rajang kan menempel. Ya. Jadi tintanya itu menempel itu yang bisa merusak zat aktif. Jangan. Yang paling bagus jangan pakai gunakan plastik, karena plastik itu coba ya, kalau kita tidur di atas plastik pasti bawah kita itu basah karena panas. Dari plastik ini bisa mengantarkan panas. Panas ini bisa mengeluarkan air atau terjadinya suatu kelembapan. Ya, itu nggak boleh juga menggunakan bahan dari plastik. Menggunakan apa? Menggunakan apa itu namanya yang buat tampah. Nah, tampah yang dari rotan. Tampah yang dari rotan. Gunakan tampah dari rotan. Pak nggak punya Pak tampah dari rotan, pakai kertas HPS warna putih. Ya, yang tanpa ada warna dan tanpa ada noda. Ya, jangan HPS yang sudah bekas kamu gunakan untuk itu. Jangan. Ya. Boleh. Silakan. Intinya tidak ada yang tinta yang menempel di kertas tersebut. Ya. Jadi gitu ya. Jadi nggak boleh. Jangan. Oke, apalagi menggunakan kain. Kain itu kan ada pewarna tekstil. Ya. Pewarna tekstil. Itu jangan. Seorang Ya, kalau kain itu jangan. Ya, bagus. Ya gunakan tampah lah. Itu yang bagus. Itu rekomendasi. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tunggu bentar. Oke, nggak ada. Kalian nggak ada yang mau nanya apa? Oh iya, maaf ya Allah. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang nanya, ya. Jadi untuk perkuliahan kita kali ini sampai di sini, ya. Untuk materi nanti bisa dilihat di e-kampus, ya. Silakan di-download, ya. Jadi untuk tugas minggu sekarang off dulu deh, ya. Atau mau tugas? Off dulu aja ya. Enggak Pak. Baik, ya. Oke, baik ya. Jadi untuk perkuliahan kali ini saya akhiri dan saya tutup semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Saya live ya semua ya.